Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nailis Saadah, CGP Angkatan 9 Kabupaten Badung. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Anita Usayani. Beliau adalah guru kelas 4C SD nomor 4 Tuban. Selamat pagi Bu Anita. Selamat pagi Bu Nailis. Apa kabar Bu Anita hari ini? Sehat dan luar biasa. Luar biasa. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya, sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran di kelas atau sebelum saya nanti melakukan supervisi di kelas Ibu. Ya. Jadi tujuan tujuan dari percakapan kita kali ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti. Juga sebagai langkah awal persiapan supaya Ibu lebih percaya diri, lebih siap dalam pembelajaran nanti sehingga mampu menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, kemudian pembelajaran yang bermakna dan memberikan yang terbaik untuk muridnya Ibu nanti. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dalam percakapan kali ini Bu ya. Yang pertama adalah tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu capai. Apa itu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokal di daerah masing-masing. Oh, tuh. Kemudian untuk area pengembangannya Ibu, apa yang ingin Ibu capai untuk area pengembangannya nanti? Saya fokus di pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Oke, berarti di pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk selanjutnya yang ingin saya ketahui adalah rancangan yang Ibu akan lakukan pada pembelajaran nanti terkait dengan pendekatan pembelajarannya, metode pembelajarannya ataupun model pembelajarannya. Adapun pendekatannya pun yang saya gunakan adalah student center, berfokus pada murid. Kemudian untuk modelnya, model pembelajaran yang saya gunakan adalah cooperative learning. Saya di sini memilih beberapa anak sebagai tutor teman sebaya, sebagai motor di dalam kelompoknya yang mampu berbagi kepada teman-teman yang lain. Kemudian untuk metode pembelajarannya, saya menggunakan metode ceramah, namun didominasi oleh praktik. Oh gitu. Wah, menarik sekali sepertinya Bu ya. Lalu untuk media pembelajarannya apa yang akan Ibu pakai nanti? Media yang saya gunakan yang pertama adalah yang visual, yaitu peta, kemudian atlas, dan juga beberapa alat gambar, alat mewarna, karena saya di sini akan menampilkan diferensiasi hasil. Oh gitu. Oke. Disesuaikan dengan gaya belajar anak. Selain itu saya juga menggunakan media audiovisual berupa proyektor dengan tujuan agar anak-anak lebih mudah memahami materi. Iya. Bagus sekali ya rancangannya ya Bu ya. Kira-kira kapan nih Bu akan dilaksanakan pembelajarannya ini? Sesuai terjadwal, yaitu hari Senin depan Bu. Hari Senin depan jam keberapa Ibu? Senin depan setelah upacara. Setelah upacara, berarti jam pertama ya Bu ya? Sampai jam ketiga. Oke, berarti nanti Senin depan saya akan berkunjung ke kelasnya Ibu untuk menyaksikan bagaimana jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan, dan saya akan mencatat apa-apa yang terjadi di dalam kelas Ibu nanti. Saya sebetulnya sangat tertarik sekali ya, sepertinya menarik sekali apa yang sudah Ibu rancang kali ini. Gitu Bu ya. Nah, nanti Bu ya, setelah percakapan ini nanti masih ada kita ketemu lagi di percakapan pasca observasi. Di situ nanti saya akan melakukan atau menyampaikan apa-apa yang sudah Ibu lakukan dan didampingi oleh pengajar praktikan. Seperti itu. Sebelum saya akhiri Bu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Percakapan ini sangat berarti bagi saya Bu, karena memberikan gambaran kepada saya agar bisa menyusun pembelajaran itu lebih percaya diri, lebih baik, lebih siap, dan juga lebih menantang, sehingga saya mampu memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Iya. Oke. Terima kasih juga Bu ya. Akhirnya Ibu juga mampu akhirnya mengambil pelajaran apa yang sudah kita obrolin hari ini, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Kita sharing, kita tidak merasa saling pintar, tetapi kita berbagi apa yang sudah kita lakukan, seperti itu ya Bu ya. Sampai jumpa pada kegiatan observasi di kelas nanti ya Bu ya. Terima kasih untuk waktunya.
Demikian percakapan yang saya lakukan bersama Ibu Adita Usayani pada kegiatan kali ini. Dan kita akan berjumpa lagi pada observasi di kelas nanti. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Selamat pagi Bu Anita. Selamat pagi Bu Nailis. Apa kabar Bu Anita hari ini? Sehat dan luar biasa. Alhamdulillah. Begini Bu ya, menindaklanjuti dari percakapan kita waktu itu minggu lalu, terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan hari ini sesuai dengan rancangan Ibu. Hari ini saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Ya, siap Bu Nailis. Semoga pembelajaran yang Ibu lakukan hari ini berjalan dengan lancar. Iya, sampai ketemu di kelas Bu Nailis. Oke, siap. Berdiri. Siap berhormat. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Dan luar Biasa. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa gilirannya? Iya. Leo ya. Silakan Leo. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Leo. Berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dirija, silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku terhibur.
pembelajaran yang lalu kita membahas tentang apa ya? Indonesia Raya Budaya. Indonesia Kaya Budaya. Apakah benar Indonesia Kaya Budaya? Ya. Buktinya apa? Banyak Pulau. banyak pulau, Banyak. banyak bahasa daerahnya banyak, banyak rumah adat yang berbeda. Betul. Hari ini kita akan mempelajari bab 6 Indonesia Kaya Budaya pada topik B, kekayaan budaya Indonesia. Pelajaran minggu lalu, ketika anak-anak guru minta untuk tugas wawancara dengan anggota keluarga dan tetangganya, membahas tentang apa itu ya? Kaitannya dengan apa ya? Apa namanya itu ya? Istilahnya apa? Kearifan lokal. Kearifan lokal. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan di masyarakat dengan tujuan untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Sekarang anak-anak akan mencari informasi dari berbagai sumber. Di antaranya ada dari mana di sini? Tadi buku siap. Dari mana dari sumbernya kalian? Dari buku paket, lagi dari apa itu? Dari atlas yang dibawa dari rumah. Dari mana nak bukunya? Dari minjam di perpustakaan. Oke, bagus. Jadi dari media cetak semua ya. Dari buku paket, dari atlas, dari buku yang dipinjam di sekolah. Tadi juga Bu Guru lihat di sini ada yang bawa HP, mencari informasi dari mana? Dari Google, dari internet. Ya, bagus. Yang di sini dari mana? Di laptop, dari buka dengan internet. Oh, atlas juga melengkapi. Luar biasa ya. Iya. Berarti kelompok visual dari media cetak, kelompok audio dari internet, kelompok kinestetik dari internet dilengkapi dengan atlas. Kita akan mencari keragaman budaya dari beberapa pulau yang ada di Indonesia. Pulau apa saja yang kita cari? Yang pulau besar di Indonesia? Iya, oke. Kalimantan, Sumatera, Jawa, Papua. 5 pulau besar ditambah 1 pulau kita tercinta? Iya, Pulau Bali. Nah, untuk memudahkan bekerja, guru akan membagikan LKPD yang sudah dikelompokkan berdasarkan gaya belajar kalian ya. Nanti di sini anak-anak baca petunjuknya baik-baik. Di sini kelompok visual. Silakan baca. Kelompok audio. Kinestetik. Kelompok audio. Dibaca petunjuknya baik-baik, dicermati ya. Silakan dicermati. Dari anak-anak ada yang membingungkan pertanyaannya, Bu ini maksudnya apa? Silakan berikan kesempatan untuk bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, bisa di bawahnya, boleh. Lebih bagus, jawabannya panjang berarti pemikirannya banyak. Ya, bagaimana? Paling bagian atas. Sudah? Ya. Bagian atas ya. Ada lagi dulu. Sudah? Ada lagi yang bertanya? Ya, oke, yuk. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, selamat bekerja dalam kelompok.
Ingat kalian berbagi di sini sama temannya ya. Silakan bertukar pikiran, berdiskusi untuk mencari jawaban pada pertanyaan LKPD. Selamat bekerja. Potongan hari ini apa nih? Dari grup tempo. Setelah kalian mencermati LKPD yang Ibu bagikan, selamat bekerja. Waktu bekerja 15 menit dari sekarang. Jika ada hal-hal yang membingungkan atau mungkin pertanyaan yang perlu ditanyakan, silakan anak-anak tanya ke Bu Guru. Ya. Selamat bekerja. Mengapa perbedaan membuat Indonesia unik? Nah, kalian bayangkan ya, andainya di atas meja ini hanya satu warna, umpama warna biru semua. Di meja yang lain warna pelangi. Yang mana menurut kalian lebih unik, lebih indah? Meja pelangi. Nah, warna pelangi kenapa? Karena oke, macam-macam warna. Ya, seperti itulah di Indonesia. Kalau semuanya biru, tidak menarik, tidak unik. Tapi kalau di warna-warni lebih unik, lebih menarik. Ya, sama dengan keragaman di Indonesia. Bisa dipahami? Silakan. Nah, waktu 15 menit sudah berlalu. Apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Diskusi tadi? Sudah bekerja? Berbagi pikiran ya, bertukar ide, berbagi, dan juga berdiskusi. Ya, kita mulai dari kelompok visual ya. Siapa di sini yang udah siap? Iya, Aisyah. Silakan berdiri. Mengapa budaya Indonesia beraneka ragam? Budaya Indonesia beraneka ragam karena Indonesia adalah negara kepulauan. Dua, mengapa perbedaan justru membuat Indonesia unik? Perbedaan justru membuat Indonesia unik karena perbedaan di setiap daerah menyebabkan Indonesia kaya akan beraneka ragam budaya. Tiga, bagaimana dengan kondisi keragaman budaya di daerah kalian? Kondisi keragaman budaya di daerah kami, budaya di daerah kami terjalin dengan hukum dan harmonis. Empat, faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerah kalian berbeda dengan daerah lain? Yang menyebabkan suku bangsa di daerah kalian berbeda dengan daerah lain karena Indonesia diapit oleh dua benua dan dua samudra sehingga banyak jenis yang ada. Tuliskan kesimpulan kalian tentang cara menghargai keragaman suku bangsa di Indonesia. Kesimpulan tentang cara menghargai keragaman suku bangsa di Indonesia adalah memakai baju adat dan menarikkan tarian daerah. Belajar tarian daerah, bagus sekali. Tepuk tangan dong untuk kelompok visual. Cahaya, silakan Cahaya. Bisa dengan cara menjawab saja ya. Karena geografisnya. Ya, bagaimana? Budaya Indonesia beraneka ragam karena
Letak geografisnya. Oke, 2. Dengan cara menjawab juga perbedaan. Membuat Indonesia unik Karena menunjukkan keragaman atau kondisi tersebut dalam kehidupan. ya, Tiga, bagaimana dengan kondisi keragaman budaya di daerah kalian? Jadi, meskipun dipengaruhi oleh keragaman suku, bangsa, dan ras, berapa yang menyebabkan suku bangsa di daerah kalian berbeda dengan daerah ini? Letak wilayah, bentuk negara yang kepulauan, transportasi, dan komunikasi di masing-masing daerah. Kedua, kalian tentang cara menghargai keragaman suku bangsa di Indonesia. Saling tolong dan toleransi. saling tolong menolong dan toleransi. Ya, tepuk tangan dong untuk kelompok audio. Nah, berikutnya yang kinestetik siapa? Hamzah. Kiranya kita audio orang Hamzah berbagi berat. Silakan. Pertanyaan, mengapa budaya Indonesia berada pada karena budaya Indonesia beragam karena terletak di antara dua benua yaitu Indonesia dan benua Asia. Selain itu, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Mengapa perbedaan itu membuat Indonesia unik? Perbedaan itu membuat Indonesia unik karena memiliki banyak budaya. Juga, bagaimana dengan kondisi keragaman budaya di daerah kalian? Dengan kondisi keragaman budaya di daerah kalian terjalin dengan harmonis dan khusus. Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerah kalian berbeda dengan daerah lain? Faktor yang menyebabkan suku bangsa di daerah kalian berbeda dengan daerah lain adalah mulai dari tentang wilayah, negara yang kepulauan, kondisi alam yang beragam, dan kondisi transportasi dan komunikasi di masing-masing daerah. Berikan kesimpulan kalian tentang cara menghargai keragaman suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, tentang cara menghargai keragaman suku bangsa di Indonesia adalah saling tolong menolong dan toleransi dan tidak berjurumuskan. Tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Bagus semua ya. Semuanya bagus jawabannya. Di luar saya kasih dulu. Ya. Nah, LKPD sudah disajikan oleh beberapa temannya. Ya, nanti di akhir kita akan menyimpulkan LKPD ini. Sebelum menyimpulkan ini, anak-anak akan dulu berikan tugas yaitu membuat apa? Keragaman budaya. Kalau yang di visual dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang dibuat bentuk peta, betul. Kemudian yang di audio bentuk apa? Puisi. Yang kinestetik? Kalau sudah dalam waktu 3
Biar unik dia kelihatannya, banyak warna. Oke, bagus. Kasih lagi warna yang terang, nak, biar unik dia kelihatan puisimu. Ya, waktu 30 menit sudah berlalu. Sekarang kita akan melihat presentasi dari setiap kelompok. Ya, saat presentasi yang lain Bu Guru harapkan mencermati presentasi temannya. Kita mulai dari kelompok visual. Tadi ada yang udah selesai, Bu Guru lihat bagus sekali. Ini sudah siapa tadi ini ya? Dafa, ya. Dafa silakan ke depan presentasikan tentang provinsi yang kamu kerjakan. Saya dari kelompok visual akan mempresentasikan tentang Provinsi Papua. Dimulai dari Papuanya Papua Barat. Ya. mulai dari lagu Papua menggunakan Papua. Bukat dulu. Saya dari kelompok visual, saya akan menceritakan tentang Pulau Papua Barat. Papua Barat memiliki varian yang bernama Eka Pae dan memakai pakaian adat Solo. Lalu Papua ada makanan khas yaitu pagoda. Dan Papua memiliki Ya, yang mana? Oke, tradisinya. memiliki tradisi putih Rwanda dan senjata tradisional bernama pisau belati. Lalu tradisi Papua yaitu bakar batu. Dan lagu Papua ini bernama Apuse. Oke, lagunya Apuse, tepuk tangan. Keragaman budaya dari Jawa Timur. Yang pertama ada pakaian adat Madura dengan tariannya remon dan senjata tradisional kulit dengan tradisi rap Ponorogo dan lagu daerah Jawa Timur Rehanya. Terima kasih. Keragaman budaya dari Jawa Timur. Yang pertama ada pakaian adat Madura dengan tariannya remon dan senjata tradisional kulit dengan tradisi rap Ponorogo dan lagu daerah Jawa Timur Rehanya. Terima kasih. Nah, tadi sudah kelompok visual. Berikutnya kelompok audio. Menampilkan apa ini? Oke, dalam bentuk puisi. Ya, semuanya dengarkan ya. Kirana mau berpuisi. Silakan Kirana. Kekayaan budaya Jawa Timur. Karya Kirana. Indonesia kaya budaya. Salah satunya Provinsi Jawa Timur dengan pakaian adatnya kebaya anjing dan rumah adatnya rumah adat Jepun. Makanan khasnya soto lamongan. Tarian tradisionalnya tari Remo dan bahasanya bahasa Jawa. Sungguh kaya akan budaya. Itulah Jawa Timur. Oke. Kelompok yaitu visual dan audio. Berikutnya penampilan dari kelompok kinestetik. Membuat presentasi. Presentasinya tadi Bu Guru lihat menarik sekali ya. Oke, bisa mulai? Silakan perkenalan dulu. Saya dari kelompok. Ya, saya dari kelompok. Saya dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan Ulang budaya. Lanjut aja Bu, nggak apa-apa.
16 belajar. 116 belajar. Asli Kalimantan Tengah adalah suku Dayak yang terdiri dari beberapa etnis suku, yaitu Dayak Ngaju, Odanggung, Manyan, Lawangan Sud, Labayan, dan Tambuas. Bahasa yang dipakai oleh penduduk Kalimantan Tengah adalah bahasa Doa penutup. Kalau tadi kan sudah giliran Natalio, absen di bawah Natalio adalah Gio. silakan Gio dipimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa bersama. Oke, selamat siang, sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Nailisa Adah, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bandung. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi ditemani oleh Bapak Made Suardike selaku pengajar praktik dan Ibu Anita Usayani selaku guru kelas 4C sebagai coaching. Selamat pagi Bu Anita. Selamat pagi Bu Nelis. Apa kabar hari ini Bu? Astungkara sehat, bahagia. Wah, alhamdulillah. Oh iya, Pak Ade, terima kasih atas waktunya ya, sudah meluangkan waktu untuk kami berdua mendampingi dalam percakapan pasca observasi kali ini. Dan juga kepada Bu Anita saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu. Begini Bu Anita ya, terkait dengan pembelajaran yang Ibu lakukan beberapa waktu yang lalu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Bu ya. Yang pertama adalah bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran waktu itu? Perasaan yang saya rasakan, ya saya pertama itu senang Bu. Oh, Senang gitu. kenapa? Karena ada rekan sejawat. Oh iya, Iya, yang nanti bisa memberikan masukan kepada saya, Iya. yang bisa saling berbagi Oke. dan juga merasa tertantang pastinya. Wah, luar biasa Iya. ya. Baru kali ini saya bertemu dengan Koci. Biasanya saya bertemu dengan Koci itu Bu ya di awal observasi, di awal pengamatan itu pasti dia akan merasa tegang. Tapi ternyata di sini Bu Anita lain loh. Bu Anita justru malah merasa senang. Bagus Bu Anita. Kemudian bisa diceritakan kembali Bu tentang area pengembangan yang ingin Ibu targetkan waktu itu, tentang langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya. Iya. Pengembangan yang pertama yaitu pada kognitif atau pengetahuan anak, Iya. di mana peserta didik mampu menjelaskan keragaman budaya dan kearifan lokal di daerah mereka masing-masing. Oke. Area pengembangan yang kedua yaitu psikomotor atau keterampilan. Jadi peserta didik mampu menampilkan karya mereka terkait dengan materi. Oh gitu. Ya, Oke. kemudian langkah-langkah yang mulai yang saya lakukan, Iya. pertama itu adalah pemetaan untuk Oke. mengetahui gaya belajar peserta didik. Di sini saya menemukan 3 gaya belajar, yaitu ada visual, ada yang audio, dan juga yang kinestetik. Nah, dari hasil pemetaan ini, kemudian mereka saya kelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil, di mana terdiri dari 5 sampai 6 murid. Oke. Nah, dalam kelompok kecil, saya mengajak mereka untuk belajar membagi tugas dalam kelompok supaya nanti mereka bisa memanage waktu. Iya. Jadi tutor teman sebaya saya gunakan di sini. Nah, saya di sini sebagai fasilitator, ya. Kemudian pada saat praktek, saya memberikan motivasi kepada anak. Jadi sebagai motivator di situ. Oh gitu. Iya, ya, luar biasa sekali ya langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan. Lalu Bu, dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan tadi, menurut Ibu apakah area pengembangan yang Ibu targetkan itu sudah tercapai? Secara umum belum Bu Nay. Masih perlu ada peningkatan, perlu ada perbaikan. Di mana di area pengembangan kognitif saya cermati tingkat keberhasilannya 75%. Oke. Ya. Jadi masih ada beberapa siswa yang masih belum menemukan cara untuk memahami materi tersebut. Oke. Untuk di pengembangan psikomotor atau keterampilan, nah ini tingkatnya lebih tinggi. Jadi kisaran 80%. Mungkin anak-anak lebih senang praktek ya Bu ya. Iya. Mereka lebih rileks seperti itu, tidak tegang. Iya, gerak gitu Bu ya. Iya. Seperti itu Bu. Oke.
luar biasa menurut saya. Lalu menurut Ibu, kenapa itu bisa terjadi, Bu? Beberapa kendala yang saya temukan, masih ada beberapa anak yang belum pede atau belum percaya diri untuk percaya diri untuk menampilkan bahwa dirinya itu mampu, Ibu. Iya, dia masih malu. Jadi malunya itu belum berhasil untuk dikalahkan. Oh, seperti itu. Iya, Oke. sama malunya. Selain itu juga beberapa murid masih belum mampu memanajemen waktu. Jadi saat waktunya sudah mau habis, mereka masih belum bisa menyelesaikan. Sehingga temannya yang lainlah yang membantu. Oh, iya. Ya itulah kendala yang saya temukan. Lalu Bu, dengan kendala seperti itu, Bu, apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Karena saya tahu ini kan anak-anak penyebabnya mereka itu kurangnya motivasi intrinsik dari dalam diri mereka ya. Oh, dari dalam diri. Iya, Ya. ya dari dalam diri mereka dan juga motivasi ekstrinsik dari orang-orang di sekitarnya seperti orang tua di rumah. Oh, iya. Sehingga saya menempuh beberapa upaya. Yang pertama saya mengadakan pendekatan persuasif kepada siswa tersebut. Jadi saya akan memberikan dia motivasi bahwa tidak harus sama seperti temannya. Yang penting berani dulu nak. Kamu berani untuk maju. Karena maju ini akan membawa kamu ke tempat yang lebih baik. Itu yang saya tekankan. Tidak ada di sini salah. Kamu bisa. Itu yang sering saya tekankan kepada murid. Nah, setelah pendekatan persuasif ke murid, selanjutnya saya ke orang tua. Saya mengadakan komunikasi dengan orang tua untuk menanyakan bagaimanakah respon orang tua di rumah, bagaimana orang tua ingin mengetahui perkembangan anaknya di sekolah bagaimana. Kalau misalnya kurang, pasti saya memberikan motivasi kepada orang tua agar orang tua juga mensupport anaknya di rumah. Karena kita tahu tidak mungkin pembelajaran berhasil murni karena di sekolah. Faktor pendukungnya juga dari lingkungan sekitar. Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Nailisa Ada, CGP Angkatan 9 Kabupaten Badung. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi ditemani oleh Bapak Made Suardike selaku pengajar praktik dan Ibu Anita Usayani selaku guru kelas 4C sebagai coaching. Selamat pagi Bu Anita. Selamat pagi Bu Nailis. Apa kabar hari ini Bu? Astungkara sehat, bahagia. Wah, alhamdulillah. Oh iya, Pak Ade, terima kasih atas waktunya ya sudah meluangkan waktu untuk kami berdua mendampingi dalam percakapan pasca observasi kali ini. Dan juga kepada Bu Anita saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu. Begini Bu Anita ya, terkait dengan pembelajaran yang Ibu lakukan beberapa waktu yang lalu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Bu ya. Yang pertama adalah bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran waktu itu? Perasaan yang saya rasakan ya, saya pertama itu senang. Oh, senang gitu. kenapa? Karena ada rekan sejawat. Oh iya. Iya, yang nanti bisa memberikan masukan kepada saya yang bisa saling berbagi dan juga merasa tertantang pastinya. Wah, luar biasa ya. Baru kali ini saya bertemu dengan coach. Biasanya saya bertemu dengan coach itu Bu ya di awal observasi, di awal pengamatan itu pasti dia akan merasa tegang. Tapi ternyata di sini Bu Anita lain loh. Bu Anita justru malah merasa senang. Bagus Bu Anita. Kemudian bisa diceritakan kembali Bu tentang area pengembangan yang ingin Ibu targetkan waktu itu, tentang langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya. Ya. Pengembangan yang pertama yaitu pada kognitif atau pengetahuan anak, di mana peserta didik mampu menjelaskan keragaman budaya dan kearifan lokal di daerah mereka masing-masing. Area pengembangan yang kedua yaitu psikomotor atau keterampilan. Jadi peserta didik mampu menampilkan karya mereka terkait dengan materi. Oh gitu. Ya, kemudian langkah-langkahnya mulai yang saya lakukan. Pertama itu adalah pemetaan untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Di sini saya menemukan 3 gaya belajar, yaitu ada visual, ada yang audio dan juga yang kinestetik. Nah, dari hasil pemetaan ini, biar mereka saya kelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil, di mana terdiri dari 5 sampai 6 murid. Nah, dalam kelompok kecil
saya mengajak mereka untuk belajar membagi tugas dalam kelompok supaya nanti mereka bisa memanage waktu. Jadi tutor teman sebaya saya gunakan di sini. Nah, saya di sini sebagai fasilitator, ya. Kemudian pada saat praktek saya memberikan motivasi kepada anak. Jadi sebagai motivator di situ. Oh gitu. Iya, luar biasa sekali ya langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan. Lalu Bu, dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan tadi, menurut Ibu apakah area pengembangan yang Ibu targetkan itu sudah tercapai? Secara umum belum Bu Nay. Masih perlu ada peningkatan, perlu ada perbaikan. Di mana di area pengembangan kognitif saya cermati tingkat keberhasilannya 75%. Oke. Jadi masih ada beberapa siswa yang masih belum menemukan cara untuk memahami materi tersebut. Untuk di pengembangan psikomotor atau keterampilan, nah ini tingkatnya lebih tinggi. Jadi kisaran 80%. Mungkin anak-anak lebih senang praktek ya Bu ya. Mereka lebih rileks seperti itu, tidak tegang. Gerak gitu ya. Seperti itu Bu. Oke. Ternyata masih ada juga ya Bu ya kendala yang Ibu alami, padahal langkah-langkah yang Ibu lakukan itu sudah luar biasa menurut saya. Lalu menurut Ibu kenapa itu bisa terjadi Bu? Beberapa kendala yang saya temukan, masih ada beberapa anak yang belum pede atau belum percaya diri untuk percaya diri untuk menampilkan bahwa dirinya itu mampu itu. Ya, dia masih malu. Jadi malunya itu belum berhasil untuk dikalahkan. Oh, seperti itu. Ya, selain itu juga beberapa murid masih belum mampu manajemen waktu. Jadi saat waktunya sudah mau habis, mereka masih belum bisa menyelesaikan, sehingga temannya yang lainlah yang membantu. Oh iya. Ya itulah kendala yang saya temukan. Lalu Bu, dengan kendala seperti itu Bu, apa rencana yang Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Karena saya tahu ini kan anak-anak penyebabnya mereka itu kurangnya motivasi intrinsik dari dalam diri mereka ya. Oh, dari dalam diri. Iya, ya dari dalam diri mereka, dan juga motivasi ekstrinsik dari orang-orang di sekitarnya, seperti orang tua di rumah. Oh, iya. Sehingga saya menempuh beberapa upaya. Yang pertama, saya mengadakan pendekatan persuasif kepada siswa tersebut. Jadi saya akan memberikan dia motivasi bahwa tidak harus sama seperti temannya. Yang penting berani dulu nak. Kamu berani untuk maju. Karena maju ini akan membawa kamu ke tempat yang lebih baik. Itu yang saya tekankan. Tidak ada di sini salah. Kamu bisa. Itu yang sering saya tekankan kepada murid. Nah, setelah pendekatan persuasif ke murid, selanjutnya saya ke orang tua. Saya mengadakan komunikasi dengan orang tua untuk menanyakan bagaimanakah respon orang tua di rumah, bagaimana orang tua ingin mengetahui perkembangan anaknya di sekolah bagaimana. Kalau misalnya kurang, pasti saya memberikan motivasi kepada orang tua agar orang tua juga mensupport anaknya di rumah. Karena kita tahu tidak mungkin pembelajaran berhasil murni karena di sekolah. Faktor pendukungnya juga dari lingkungan sekitar, terutama keluarga ya. Nah, upaya berikutnya saya akan merancang lebih banyak pembelajaran yang melibatkan siswa dalam praktek. Karena saya lihat sendiri bahwa jika diberikan praktek mereka sangat antusias, berbeda dengan jika diberikan metode ceramah, yang ada mereka ngantuk ataupun bosan, tidak fokus pada pembelajaran. Karena menurut saya mereka bisa jika terbiasa. Oh gitu, bagus ya. Bisa karena terbiasa. Oke, luar biasa, banyak sekali rencana yang akan Ibu lakukan ya. Memang kita tetap harus ada sinergi ya antara kita dan orang tua. Tidak bisa kita membiarkan anak-anak itu tanpa pengawasan orang tua juga. Kita sendiri juga tidak mungkin kan, karena tidak 24 jam kita mendampingi mereka. Baik Bu, sudah luar biasa yang Ibu lakukan, dan rencana ke depan juga sudah sangat luar biasa. Saya semakin penasaran nih dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan ke depannya nanti.
Dan untuk percakapan pasca observasi ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Terima kasih atas pengalaman yang sudah Ibu share kepada kita. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan selalu memberikan inspirasi, manfaat buat orang lain. Demikian percakapan pasca observasi yang kami lakukan. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Om Santi 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 Om.